Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di hadis riwayat Tabrani diriwayatkan bahwa saat itu Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayitun. Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu nanti akan mati. Jadi dari hadis itu Jibril menasihati Muhammad, kamu boleh hidup sesukamu, kamu boleh melakukan apa saja, hidup sesukamu dengan gayamu, apa saja boleh kamu lakukan. Tapi ingatlah bahwa kamu pasti akan mengalami yang disebut dengan kematian. Di surat Al-Anbiya 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, ada akhirnya, dan ketika ajal itu datang maka tidak akan bisa diundurkan ataupun dimajukan sesaat pun. Kalau ajal itu sudah datang, maka ya pasti akan menjumpai, tidak akan bisa diundur, tidak akan bisa dimajukan. Itulah yang disebut dengan al-maut atau kematian. Jadi sebagaimana tadi nasihatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kita dipersilahkan untuk hidup sesuka kita. Apa saja boleh kita lakukan dalam hidup ini. Namun kita harus ingat bahwa kita akan mengalami yang disebut dengan kematian. Jadi kita harus benar-benar memahami apapun yang kita lakukan nanti kita akan bertanggung jawab, karena kita akan mengalami yang disebut dengan kematian. Dan saat kita mati itu, yang kita bawa nanti di alam akhirat nanti bukan harta benda kita, bukan keluarga kita, bukan kekayaan kita, ketenaran, kepopuleran kita, bukan. Tapi yang kita bawa hanya amal ibadah kita. Di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatba'ul mayita salasa fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit itu nanti akan diikuti 3, yang 2 akan kembali dan 1 akan tetap mengikuti si mayit. Mayit akan diikuti keluarganya, harta bendanya, dan amal ibadahnya. Sedangkan keluarganya dan harta bendanya akan kembali, tidak mau ikut di dalam kuburan. Mereka kembali hanya mengantarkan, dan hanya 1 yang mengikuti si mayat, yaitu amaluhu, amal ibadahnya selama di dunia. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita harus tahu bahwa nanti setelah kita meninggal dunia hanya 1 yang kita bawa, yaitu amal ibadah kita. Oleh karena itu, kita juga harus benar-benar mewaspadai hal ini. Apapun yang kita lakukan harus dalam rambu-rambu bahwa kita adalah orang yang akan meninggal dunia suatu saat nanti. Dan setelah meninggal dunia, yang kita bawa hanya amal ibadah kita, tidak yang lain. Oleh karena itu, marilah kita berlomba dalam hidup ini, mumpung kita diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan, diberi harta benda, rezeki yang banyak, maka kita gunakan umur kita
hidup kita, rezeki kita, kekuatan kita, semuanya kita gunakan untuk beribadah, beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti setelah hari kematian kita. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.